Cuy, motor termahal yang pernah Enggal Modified kerjakan. Untuk bahannya aja kurang lebih di kisaran angka 800 jutaan. Seperti apa penampakannya? Langsung aja kita review detailnya. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ada satu unit motor custom yang harganya lumayan fantastis. Bisa dibilang motor termahal yang pernah Enggal Modified custom. Kurang lebihnya di kisaran angka 700 sampai 800 jutaan untuk bahannya aja. Ya betul. Jadi di depan saya ada satu unit BMW GS 1200. Jadi motor ini terbilang motor-motornya orang-orang yang duitnya udah sisa ya. Jadi kalau belum sisa seperti kita ini, ya jangan beli motor ini deh. Karena ya bisa dipakai yang lain, keperluan yang lebih butuh gitu ya. Bukan kepentingan yang menyenangkan gitu. Langsung aja kita bahas. Jadi satu unit BMW GS 1200 ini pesanan Dr. David, bosnya Hedon Cafe Banyuwangi. Motor datang itu udah berupa custom, modelnya ya standar BMW GS, cuman udah tangki, body setnya semuanya udah dibikin. Saya nggak tahu juga dan nggak mau tahu itu bikin di bengkel mana, tapi si ownernya pengennya beda konsep. Jadi motor begitu datang dia nggak cocok, akhirnya dibawa ke kita di Enggal Modified untuk dirubah total. Ini serius om, ngobrol-ngobrol ya, kita ceritain dikit. Ini serius, motor mau diambil mesinnya doang. Iya, karena saya nggak suka dengan modelnya, bukan model yang di customnya ya, tapi model standarnya juga dia kurang cocok. Jadi konsepnya BMW GS 1200 ini mau dibikin lebih jadul lagi, seperti BMW R12 yang diproduksi kisaran tahun 35 sampai 1942 kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman kalau yang paham motor klasik, motor tua, bisa tulis di kolom komentar. Jadi total semuanya itu kita bikin dari nol. Jadi mulai sasis, tangki, spakbor, semuanya total kita bikin ulang. Bahkan BMW GS 1200 itu full elektrikal dan sebagainya ya, sampai di pengereman, suspensi, apalagi mesin, semuanya ecu dan sebagainya itu kita buang, nggak kita pakai. Karena kenapa? Kita rubah jadi karburator. Kenapa nggak kita pertahankan elektrikalnya? Karena biar kita sendiri nggak ribet. Dan yang pasti elektrikalnya itu terlalu banyak dan nggak ada space untuk kita taruh posisinya di mana. Akhirnya ngobrol sama Om David untuk kita rubah jadi karburator dan orangnya setuju. Tapi serius deh, awal motor itu datang mau kita potong-potong, kita jagal itu gimana ya? 800 juta gitu. Sayang banget cok, serius. Jadi ya, tapi karena si ownernya maunya dibikin seperti ini, ya udahlah, mau nggak mau kita bongkar dan sebagainya, bla 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 bla, sampailah sisa di mesin dan di gardannya aja. Jadi untuk kaki-kaki set depan belakang ini masih pakai bawaan BMW 1200 GS, full set lainnya by Enggal Modified. Langsung aja, jadi untuk di bagian depannya, stang yang pasti kita udah bikin ya. Posisi ridingnya itu nyaman banget. Lebar stangnya, dan untuk tinggi 165, oke. Kaki masih napak, apalagi kalau satu diangkat gini masih enak banget, nggak ada masalah. Dan posisi ridingnya itu nyaman banget, posisi badan tegap, tangan juga enak, stang nggak terlalu lebar, jadi dia stang itu nggak sampai over dari head mesin kanan kiri, ciri khas dari BMW. Tapi sedikit ada dramanya juga ya ketika udah kita rubah jadi karburator. Pertama, gasnya dia sedikit lebih berat karena dia tarik skep dan menggunakan per teknologi jadul gitulah ya. Jadi gasnya itu sedikit berat.
berat banget enggak, tapi sedikit lebih berat gitu. Untuk bagian depan kita bikin suspensinya ala-ala motor klasik. Jadi sebenarnya ini dalemannya kita pakai upside down ya. Kita pakai upside down, udah kita rubah sedemikian rupa sampai di segitiganya total udah kita bikinin karena perlu kita lebarin dan sebagainya. Jadi total semuanya udah kita custom, kita sesuaikan, kita bikinin kondom juga sampai ke bawah. Kalau motor-motor jadul kelihatannya apa ya? Jadi biar teman-teman tahu lah ya, di chopper-chopper, di Harley Davidson dan sebagainya banyak banget motor-motor yang fork depannya udah di kondom seperti ini. Cuman kita bahannya pakai upside down gitu, biar lebih nyaman dan dia kuat menopang beban mesin yang kita pasang. Untuk roda depan kita masih pakai bawaannya, pakai ring 18 dengan ban Sinco Big Block dan tromol setnya pun juga masih pakai bawaannya sampai di disc brake dan kalipernya, sampai set dengan masternya masih pakai bawaan dari BMW. Karena kenapa nggak kita ganti? Modelnya udah keren, pengeremannya apalagi pasti pakem, nyaman, jadi nggak perlu kita ganti. Daripada diganti sebenarnya bebas ya, seandainya mau dibikin yang benar-benar klasik kita bisa buatin tromol yang super gambot dan sebagainya. Kalau itu masalah selera aja. Karena memang konsepnya dipadu dengan mesin muda, kaki-kaki muda, tapi bodinya klasik di tahun 35-an gitu. Untuk kaki belakang sama ya, kok Ducati ya? Bukan. Seingat saya yang Pro Arm kok Ducati doang, enggak. Jadi BMW Pro Armnya ada di sebelah kanan dan di dalam armnya ini itu berfungsi sebagai gardan. Jadi penggeraknya dia langsung pakai gardan, nggak ada rantainya. Kalau Ducati dan sejenisnya itu rata-rata single arm di sebelah kiri cuy. Dan yang pasti suspensi belakang juga udah kita sesuaikan karena motornya ini terbilang low, rendah ya. Kalau bawaannya tinggi, bahkan untuk tinggi 165 tidak disarankan untuk pakai BMW GS 1200 atau BMW R90. Jadi keperluan motor ini memang untuk dipakai display, walaupun motor ini juga jalan. Yang penasaran nonton videonya sampai habis karena tar lagi bakal langsung kita pakai test ride gitu. Untuk lain-lainnya, body set frame total kita bikin ya dengan bahan ketebalan tertentu. Karena kenapa? Kalau nggak dipertimbangkan dengan bahan yang kualitas baik, tebal dan sebagainya, dia bakal lebih getar. Karena kenapa? Dari bawaannya si frame BMW GS 1200 ketika dihidupkan aja dia goyang, dan perlu sedikit terbiasa dulu untuk memakai motor-motor tipe mesin boxer. Karena kenapa? Ketika kita gas motor itu goyang walaupun itu dalam posisi jalan. Jadi ngeri juga ya ketika kita jalan normal tiba-tiba kita betot, dia motor itu bakal sedikit goyang. Jadi ngerinya ketika mungkin kita mau nyalip, mau belok dan sebagainya, motor dibetot, itu dia goyang. Ngerinya itu, tapi serius ketika pakai mesin boxer 1200 cc itu gokil, sensasinya beda banget dengan mesin-mesin motor gede lainnya. Serius, ini salah satu idaman lah ya, motor BMW dengan ciri khasnya dengan head mesin boxer. Boxer itu kanan kiri gitu. Bukan sih ya, sistemnya, boxer itu sistemnya. Ntar jangan salah, ntar dikira aku bego-begoin kalian. Enggak, padahal sama-sama bego kita Ci, gitu. Untuk tangki total dengan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mili sampai bawah. Jadi kapasitas tangkinya lumayan gede, kurang lebihnya ketika kita isi full bisa sampai 8 sampai 10 liter. Untuk karburatornya yang tadinya motor injeksi udah kita ganti karburator menggunakan PE ukuran 38 mm 2 kanan kiri. Nah, ini sedikit drama ketika kita pasang kabel gasnya, kita setting spuiernya, kita setting pilot jet, main jet dan sebagainya, skep, jarum skep dan sebagainya. Itu banyak drama, kurang lebihnya menghabiskan waktu yang cukup panjang karena ya begitulah ya, ketika motor seharusnya injeksi kita rubah jadi karburator dari setup pick up pengapian dan sebagainya. Itu
ya memang nggak bisa asal-asalan, semua harus ada ukuran pastinya. Jadi sampai benar-benar motor itu bisa dipakai dengan normal dan pastinya nyaman. Untuk lain-lainnya lagi, kita jok dari bahan kulit asli dengan warna hitam. Cover filter di karburator kita galvanis juga kanan kiri sama. Dan memang kenapa motor ini tampilannya gelap, Om David nggak mau dengan warna-warna chrome. Awalnya nggak mau dengan warna-warna chrome, akhirnya kita pakai warna rata-rata gelap. Dan endingnya di bagian knalpotnya itu yang bikin ribet. Kita cat dan sebagainya, akhirnya cat itu nggak bisa bertahan lama dan gampang terbakar, akhirnya kan jelek ya, terkelupas. Kita diskusi lagi untuk diganti dengan knalpot stainless steel. Jadi yang tadinya nggak mau nggak mau harus mau dong, karena kalau nggak gitu nggak bakal awet sih gitu. Untuk footstep yang pasti udah total kita bikin ya, kanan kiri semuanya, dan sistem persnelengnya pun juga berbeda karena nggak maju mundur kayak motor-motor normal pada umumnya. Dia itu ada di samping mesin, jadi harus menggerakkannya itu adalah sistemnya, ada link sistemnya, dan ketika itu salah, persneleng ini akan keras dan nggak bisa berfungsi dengan baik. Yang pasti nggak nyaman dipakainya gitu. Untuk lain-lainnya total nggak banyak perubahan, bukan nggak banyak perubahan ya, banyak banget perubahan, tapi nggak yang terlalu ribet sih menurut saya. Motor-motor begini tuh malah pengerjaannya tuh lebih enak, lebih gampang, cuman sedikit membutuhkan pikiran yang lebih aja gitu. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ada kritik dan saran? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke. Gimana sih motor injeksi kita rubah jadi karburator? Langsung aja kita coba hidupin. Tuh, dia keadaan diam, hidup, motor gerak. Jadi seru banget sih emang untuk BMW. Dan knalpotnya kita pakai free flow. Ketika digas motor goyang gitu, goyang. Langsung aja kita test ride.